taruh itu. Iya, kristal sekonya ada di dalam sini karena waktu workshop Ini sebelumnya. ada hijaunya nih. Warna ya? Enggak kok. Beda-beda, nggak apa-apa ya? Pagi luar biasa. Masih harus semangat, masih lemas. Kalau saya bilang selamat pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi ibu-ibu. Pagi luar biasa. Terima kasih ibu-ibu atas antusiasmenya untuk mengikuti workshop dari The Grandis. Beri tepuk tangan dong buat kita semua. Ini pesertanya ada 11 ya kak? Ya ada 11. Di sini tinggal Bu Tini doang ya? Oke nggak apa-apa. Sambil berjalannya waktu, ini kayaknya masih ada orang baru ya di sini ya. Perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan nama saya Pandu, yaitu sebagai staff front desk. Kemudian ada Bang Gali. Halo Bang. Di situ Bang Gali bagian dokumentasi. Kemudian ada Jeffrey, Mas Jeffrey. Halo ibu-ibu. Halo Mas juga. Jeffrey ini anak magang di sini. Sebenarnya kita ada 3 orang lagi, yaitu Mbak Ulfa selaku office manager kami. Kemudian ada juga staff kami juga 2 orang, yaitu Kak Sabrina dan Kak Anissa. Tapi karena beliau lagi ke wali kota, jadi kita yang mewakili untuk menemani ibu-ibu sekalian di sini ya. Bu. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Hari ini kita akan buat recycle bracelet atau gelang dari bahan bekas. Tapi supaya lebih manis saya bawain manik-manik tambahan gitu. Kalau mau full juga boleh, kalau mau pakai ini juga boleh. Tapi tadi udah pada pilih ya buat di sela-selanya. Ini saya contohin supaya kelihatan. Saya pakai aja di sini. Nah ini ada yang serut kayak gini. Sebenarnya ini butuh 2 orang atau enggak kalau sendiri, satu di gigi, satu ditarik kan. Ini yang serut. Nanti kita belajar yang serut kayak gini sama yang ini pakai karet. Jadi kita bikin 2 ibu, yang karet sama yang serut. Yang serut ini pakai tali giok. Ini udah di depan dipilih, beberapa orang udah milih, yang belum milih nanti sembari nunggu kering manik-manik dari kotak susu bekas baru milih manik yang di depan. Lalu untuk yang karet kita pakai tali senar. Tali senarnya yang karet saya pakai ukuran 1 mili. Udah dipotongin di dalam kotaknya ibu-ibu yang ada di meja. Berikutnya tali gioknya di sini sih nggak ada keterangan ya ukurannya si penjualnya ini, tapi ini kemungkinan besar nggak nyampe 1 mili, sekitar 0,6 sampai 0,7 sih, karena kecil banget dibanding sama yang 1 mili. Kemudian boleh dilihat di dalam kotaknya ibu ada maskernya, merasa menyengat bisa dipakai maskernya. Lalu ada sarung tangan latex. Kalau saya bikin nggak pakai sarung tangan. Kalau ibu-ibu mau pakai juga boleh. Lalu di situ ada kotak susu bekas sedikit gitu sepenggal. Jadi nanti kita belajar mengelupas kotak susu bekasnya dulu gitu sebelum akhirnya benar-benar bisa dipakai. Lalu di dalam situ ada juga kemasan ini ibu, plastik zip. Nah zip ini dipakai untuk apa? Kalau gelangnya udah jadi, kemasannya kita taruh di dalam sini. Gini. Nah, gini. Nah, kalau mau dijual kayak gini. Nah, kalau punya brand atau stiker merek tinggal tempel di tengah-tengahnya gitu atau di atasnya. Jadi setiap orang dapat 2 plastik gini buat ngemasin 2 gelang. Kemudian saya bagiin juga ada ini sinar UV. Alat sinar UV. Jadi yang di wadah tin wall sama alat sinar UV itu silakan ibu bawa pulang. Jadi kalau cairan mesinnya ini sisa, pasti sisa sih, soalnya ini saya juga masih sisa. Dan ininya bisa dibawa pulang supaya ibu-ibu di rumah bisa bikin dari yang ini masih sisa, terus ada sinar UV-nya juga. Kemudian ada tusuk sate juga. Ya buat alat nanti bikin, sama ada lem vlog. Kalau lem vlognya itu dipinjemin, maksudnya dibiarin di meja aja gitu. Kemudian kita lanjut dulu ke kalau mau gunting
ini harus dibikin terus garisnya. Tapi kalau pakai cutter enaknya dia lebih cepet, jadi langsung cutter nggak pakai garis lagi. Nah, setelah miring ini kita potongnya gini, balik ke sini, iya, kayak gini. Setelah dari sini, minta tolong Kakak Nadia. Setelah dari sini, masih di sudut sini ke sini dulu, Bu. Jangan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Nah, karena apa? Supaya dapat segitiga sama kaki kayak gini, miring kanan kirinya. Tapi kalau dari sini nggak ke sini, tapi dari sini malah ke sini, atau dari sini ke sini, itu jadinya segitiga siku-siku. Ini kan saya bedain nih, dari sini garis lurus, terus ke sini garis putus-putus kayak gini. Nah, terjadinya siku-siku kayak yang paling pinggir ini. Ini kan siku-siku. Kemudian titik sini ke sebelah sini, jadinya segitiga sama kaki miringnya tuh. Kemudian sebelah sini lagi ke sini, putus-putus. Ini buat membedakan aja sih biar kelihatan. Dari titik sini ke sebelah sini, kayak gitu. Ini karena saya nggak beneran presisi ya Bu, gambar di papan tulis 1 cm ini kan bawahnya agak lebih kecil-kecil. Kalau pakai cutter kita enak, tinggal nggak usah garisin tapi langsung aja dari sini cutter, shred, terus dari titik sini ke sebelah sini cutter lagi, shred, dari sini ke sebelah sini cutter lagi. Jadi nggak usah garisin, langsung di cutter gitu. Nah ini garisin pertama kali saya bikin males pakai cutter, pakai gunting. Tapi 2 kali kerja saya garisin dulu sampai full, terus guntingin. Berikutnya biar cepet langsung aja pakai cutter kayak gini. Karena udah kelihatan kan, maksudnya kebiasa titik sini ke sebelah sini, titik sini ke sebelah sini. Baru deh titik sini ke sebelah sini, pindah titik ini ke sini, titik ini ke sini, titik yang sebelah sini ke sini, titik yang sebelah sini sini. Jadi 1 titik atas ke 2 sisi bawah gitu loh. Narik garisnya 2 kali, motongnya 2 kali. Makanya dapet kecil-kecil yang kayak ada di meja ibu-ibu kayak gini. Nah kalau yang di dalam, jadi ngelintingnya dari yang besar dulu, dilinting, tahan, terus putar terus. Jadi kalau saya telunjuk sama jempol nahan gini, tangan kanan telunjuk jempolnya yang ngelintingin kayak gini, kayak gini tuh. Kemudian siapin ini lem foxnya, udah dibuka dulu. Kalau kemasannya yang ciki-ciki kayak snack gitu, itu kan licin banget permukaannya, pakai lem tembak. Ini nggak pakai lem tembak karena 1 biar nggak terlalu kemana-mana kabelnya, 2 biar lebih enak karena ini nggak panas. Kalau pakai lem tembak panas. Nah ini walaupun dia warna putih, kalau kering dia nggak ada warna putihnya, dan kalau kena tangan kita tanpa sarung itu aman gitu. Jadi kayak gini. Ini kan ada lebihan sisanya, dikasih lem fokus sedikit gitu. Setelah dikasih lem fox, lalu kita lem gitu sambil tahan dulu sampai dia nempel. Tahan tuh. Kalau lem fox dia keringnya agak lama dibanding lem tembak. Oke, tahan dulu sedikit. Udah kayak gini. Jadi ngelemnya pas mau terakhir ya? Iya, kayak gini. Ini kebanyakan. Sedikit-sedikit.
sambil diratain pakai ujungnya, terus sambil diputar sedikit. Pakai kaos lebih enak. Kalau mau pakai kuas bisa, tapi ini biar Kayaknya praktis lama, langsung pakai Oh. ujung ininya. Terus yang ini juga sama, biar enggak Buat ngunci kan, Mbak? netes. Buat ngunci kan. Iya, buat ngunci, biar ini kan kertas ya sebetulnya, kayak kertas gitu, biar jadi kayak manik-manik. Terus jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak lebih netes ke sebelah sisi, terus keringnya jadi benjol sebelah gitu loh, beningnya yang satunya benjol, yang satunya enggak. Jadi sambil netesin, sambil diputar-putar dikit. Terus habis itu kita nyalain deh sinar UV-nya. Ngeringinnya sekitar 10-15 menit, tapi dicek terus aja. 10 menit dicek udah paling belum. Ya. Ini ada 2 ke bawah ke samping. Terus yang bawah ke atas. Lalu ke bawah lagi. Nah, kayak gini posisinya nanti. Seperti huruf P. Ya. Lalu yang datar ini ke bawah yang tegak. Setelah itu masuk ke dalam sini. Oh itu rahasianya. Oh di YouTube nggak ada Kadang kayaknya. ada yang gitu. Boleh sambil senyum ibu-ibu. Terima kasih. Dua, tiga. TKK Jakarta Timur, kreativitas tanpa